Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala masih diberikan istiqamah, berikan kekokohan as-sabat di atas iman, di atas Islam, dan yang pahala wujud syukur kita dengan terus dan terus kita pelajari, kaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara khusus apa yang kita kaji di pekan ini, yakni mengenai fikih, kita mempelajarinya, kita mengkajinya agar di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, di atas tata cara yang benar. Terkhusus bab yang sedang kita kaji, yakni masalah tata cara sholat, yakni agar sholat kita di atas tata cara yang benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi pesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita diberikan rambu-rambu oleh Nabi. Kita kalau ingin sholat, siapa yang menjadi panutan kita, siapa yang menjadi tolak ukur benar tidaknya tata cara sholat kita kembalinya adalah kepada bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita di dalam sholat berupaya contoh meniru yang teriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah salat kita menjadi salat yang benar, sehingga semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir pembahasan kita yakni masuk pada pembahasan ruku, masuk kepada pembahasan ruku. Jadi kita lanjutkan sedikit, kita ulang dari awal pembahasan ruku. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma yukabbiru lirruku'i." Kemudian membaca takbir untuk ruku. Dan telah kita baca di paragraf yang sebelumnya bagaimana Syekh menjelaskan mengangkat kedua tangan sampai sejajar kepada kedua bahu atau kedua telinga, itu dilakukan di 4 tempat, di antaranya juga ketika ruku ini. Sehingga dia ketika bertakbir, dia ruku tadi, dia juga mengangkat kedua tangannya. Dan juga telah kita singgung, takbir perpindahan di dalam gerakan-gerakan sholat disebut dengan takbir intiqal. Dibacanya adalah di perpindahan.
bukan sebelum, bukan setelah. Ya, jadi di perpindahan, semisal ini jadi berdiri, dia hendak rukuk, maka takbirnya sembari dia bergerak untuk rukuk. Allahu Akbar. Bukan sebelum. Kalau sebelum misalkan dia masih berdiri, dia takbir secara sempurna, Allahu Akbar, baru rukuk. Jadi salah. Atau setelah selesai rukuk baru takbir. Nah, setelah rukuk baru Allahu Akbar, ini juga salah. Jadi yang sesuai dengan bimbingan Nabi adalah di pergerakannya. Maka disebut takbir intiqal, takbir perpindahan. Jadi dibacanya saat perpindahan. Allahu Akbar. Kemudian wa yadh'u yadayhi 'ala rukbatayhi, dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Tadi kemudian telah kita baca bagaimana riwayat dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, di mana beliau sholat di samping ayahnya, yaitu sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan disebutkan ketika sholat di samping bapaknya itu, summa wada'tuhuma baina fakhidayya, aku meletakkan kedua telapak tanganku itu di antara kedua pahaku, dan diletakkannya di paha. Maka fanahani abi, selesai sholat disebutkan bahwa ayahku melarangku. Jadi dilarang ketika rukuk meletakkan tangannya di paha, dan ayahku berkata, kunna naf'aluhu fanuhina anhu, dahulu kami pun memperbuat yang seperti itu dan kami dilarang dari yang demikian, kata sang ayah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa umirna an nadha'a aydiyana 'ala rukbi, dan kami diperintahkan untuk kami meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut. Ini ya, jadi ketika rukuk kita diperintahkan meletakkan telapak tangan tersebut itu di lutut. Jadi bukan di paha, bukan di betis, tetapi di lutut. Syekh hanya menyebutkan seperti itu sebagai tambahan faedah. Jadi ketika meletakkan di lutut itu pula terdapat riwayat kana yufarriju baina asabi'ihi. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan tangan di lutut itu apa? Yufarrij, yaitu merenggangkan ya jari jemari beliau. Jadi bukan menutupkan jari jemari saat meletakkan di lutut tadi, tapi bagaimana yufarrij, itu diregangkan, bukan. Dalam riwayat disebutkan ka'annahu qafidun 'alaihima, seolah-olah beliau itu menggenggam, mencengkeram atau menggenggam lutut beliau dengan lutut. Jadi seolah-olah seperti yang mencengkeram atau menggenggam lutut. Itu terkait apa? Telapak tangan, posisi di lutut, dan direndahkan jari jemarinya ya seperti mencengkeram atau menggenggam dari lutut tadi. Juga teriwayatkan wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, bukan sekedar meletakkan, beliau yaitu apa? Mentumbuhkan kedua tangan beliau itu pada lutut. Jadi memang menjadikan itu sebagai tumpuan. Kenapa ini penting dibahas? Karena ada sebagian yang tumpuannya itu tidak di situ. Jadi
Orang kan bungkuk tanpa menumpukan kepada itu kan bisa, ya kan? Sehingga tangan itu hanya formalitas saja nempel gitu. Dia jadikan tumpuannya memang di kaki dan punggungnya itu, maka itu kurang tepat. Jadi seorang rukuk itu menjadikan tumpuan tadi ya di tangannya yang diletakkan di mulut itu, sehingga dia bertumbuh di situ. Ada tekanan di situ. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bahwa punggung itu beliau luruskan. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam idza raka'a basata dhahrahu wa sawwa. Dahulu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apabila rukuk itu menghamparkan punggung beliau dan meluruskannya. Dilurus sampai-sampai dikatakan hatta law subba alaihi al-ma lastaqarra. Seandainya dituangkan di atasnya air, itu airnya akan diam, tidak tumpah ke kanan kiri, karena begitu lurus dan terhamparnya punggung. Jadi dari sini kita paham, ya kalau terkait mungkin kendala kesehatan, punggungnya sakit atau itu lain ya, seorang sesuai kemampuan. Ini kalau orang yang sehat, gitu kan, punggungnya nggak sakit, itu dia luruskan punggungnya itu, ya lurus, dihamparkan lurus. Kemudian kembali kepada kita, bagaimana dengan posisi kepala? Kata Syekh rahimahullah, wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahri. Dan dia jadikan kepalanya itu ya lurus dengan punggungnya. Lurus dengan punggungnya. Karena ada riwayat bahwa ketika rukuk Nabi itu lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Ketika rukuk itu Nabi tidak mendongakkan kepalanya, tidak pula merundukkan kepalanya. Jadi kepala itu pun lurus, tidak kemudian dongak, tidak pula kemudian jatuh merunduk. Dan situ kita paham, ya pandangan itu ya kita luruskan ke bawah. Kalau kita melihat ke tempat sujud, nanti akan mendongak. Jadi kita melihat lurus gitu, sehingga sisi belakang pun ikut lurus. Dan itu terkait posisi dan gerakan seperti itu. Kemudian bagaimana bacaannya? Wa yaqulu subhana rabbiyal azim wa yukarriruhu. Dia baca subhana rabbiyal azim, maha suci Rabb yang maha agung. Dia baca dan dia ulang-ulang zikir tersebut. Yakni yang wajib satu kali. Yang wajib satu kali subhana rabbiyal azim. Dia baca sekali seperti itu sudah terpenuhi yang wajib. Kalau ingin afdal, maka diulang. Diulang berapa kali? 3 kali itu adnal kamal. 3 kali itu adalah kesempurnaan yang paling sedikit. Jika 1 kali terpenuhi yang wajib, 3 kali adnal kamal, yaitu kesempurnaan yang paling sedikit. Artinya dia pernah memperoleh kesempurnaan karena telah menambahi, ya itu yang paling sedikit, kesempurnaan yang paling sedikit. Kalau ingin dia dapatkan kesempurnaan yang lebih, dia tambahi. Dia tambahi. Wa in qala ma'a dzalika hala ruku'ihi wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fahasanun. Dan jika dia menambahkan dari tasbih tadi,
dia tambahkan saat rukuknya maupun saat sujudnya, selain tasbih tadi, dia tambahkan dengan membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu bagus. Dan demikian bagus karena memang meriwayatkan tambahan dari hadits Aisyah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ya, tambahan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, ya, dan dengan pujian kepadamu, ya Allah, ampunilah aku, Allahumma ighfirli, Allah ampunilah. Jadi setelah tasbih tadi misalkan dia baca 3 kali Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Ya tambahin Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kayak demikian baik, bagus. Baik itu zikir ketika ruku, summa yarfa'u ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepala. Jadi bangkit dari ruku, dia angkat kepalanya qailan, sembari membaca Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar terhadap orang-orang yang memujinya. Artinya Allah mengijabahi pujian dari hamba-hambanya yang mau memujinya. Ya, dia mengangkat kepalanya, bangkit dari ruku sembari mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kata Syekh di sini, zikir ini dibaca in kana imaman aw munfarida, jika dia seorang imam atau seorang yang sholat sendirian. Ya, kata Syekh, beliau bermadzhab Hambali. Jadi di sisi madzhab Hambali yang membaca Sami'allahu liman hamidah hanyalah imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun makmum tidak, karena di sana ada hadis, ya, idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka bacalah oleh kalian wahai para makmum rabbana wa lakal hamd. Dari situ mereka para ulama, ya, dari kalangan Hanafi dan selainnya berpendapat berarti ucapan Sami'allahu liman hamidah itu tidak dibaca oleh makmum, yang membaca imam atau orang sholat sendirian. Kalau orang sholat sendirian, dia baca Sami'allahu liman hamidah. Jadi, tapi di sana kalau Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat baca makmum tetap membaca Sami'allahu liman hamidah, berhujjah berdalil dalam hadis tadi, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Artinya semua kita terkena perintah kalau sholat, toh Nabi baca Sami'allahu liman hamidah, kita makmum pun ikut baca Sami'allahu liman hamidah. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu khilaf di kalangan ulama. Kita kita memilih mana yang lebih menentukan hati kita, ya, apakah sebagai makmum ikut membaca Sami'allahu liman hamidah atau cukup nanti Rabbana wa lakal hamd. Makanya kalau di Arab Saudi, Masjid Haram atau Masjid Nabawi, kita bentuk imam Sami'allahu liman hamidah, ya, langsung dibaca Rabbana wa lakal hamd. Kalau yang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun kalau saat bangkit dari ruku, di sana langsung Rabbana wa lakal, karena ini pendapat dari yang menurut. Ini maksud khilafiyah istihadiyah, masing-masing mengamalkan dia sesuai mana yang penting dianggap menentukan hati dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena masa-masanya berhujjah, ya, sebagaimana tadi kita telah sebutkan. Wa yaqulu al-kullu
Kemudian masing-masingnya membaca setelah berdiri. Setelah berdiri semua membaca, artinya mau imam, mau makmum, mau munfarid, orang sholat sendiri, semua baca. Saat dia telah iktidal berdiri, dia baca Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang disebutkan oleh Syekh di sini dengan lafaz ya mil as-sama. Kalau dalam riwayat lain ya hadis disebutkan juga dengan lafaz sama mil as-samawat dengan sama. Jadi bisa ini insyaallah. Jadi setelah berdiri tidak membaca Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Wahai Rabb kami, untukmu segala puji dengan pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang penuh barakah padanya, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh segala apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi kita singgung juga pertemuan yang lalu bahwa ini termasuk tempat yang biasanya disunahkan mengangkat tangan. Setelah berdiri, sami Allahu liman hamidah, setelah berdiri dan mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua. Dan baca tadi Rabbana wa lakal hamd. Bisa juga dengan menambahkan Allahumma rabbana wa lakal hamd. Baik, itu zikir ketika i'tidal. Setelah itu tsumma yasjudu. Kemudian sujud. Juga ketika sujud bertakbir, takbirnya tadi ya, takbir intiqal. Sehingga dibacanya juga di perpindahannya. Saat turun itu dengan Allahu Akbar. Bukan saat berdiri, bukan pula setelah sujud. Tsumma yasjudu, kemudian sujud. Nah, ketika turun ke sujud, yang lebih dahulu kita jatuhkan ke lantai, itu lutut dulu atau tangan dulu. Nah, ini juga termasuk perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Lebih didahulukan yang mana yang kita letakkan di lantai. Jadi, wallahu a'lam, tentunya kalau dari sisi bolehnya, kedua-duanya boleh ya, mau untuk dulu boleh, mau tangan dulu boleh, ya. Tetapi kalau kita berbicara mana yang lebih afdal, kami pribadi lebih condong kepada lebih afdal tangan terlebih dahulu. Tangan terlebih dahulu karena di sana ada hadis idza sajada ahadukum pada yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah satu dari kalian sujud, janganlah dia turun untuk sujud itu sebagaimana mendelurnya unta. Dan dia letakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Maka berdasarkan hadis tersebut, wallahu a'lam, yang lebih afdal adalah mendahulukan lutut. Ya, tanpa kita menafikan bahwa boleh-boleh saja seorang yang ingin lututnya terlebih dahulu di sana untuk terkait apa? Kondisi fisik, ya. Susah kalau tangan dulu misalkan, ya, maka tidak mengapa lutut terlebih dahulu. Nah, sujud. Nah, ketika sujud ala a'dha'ihi sab'ah. Sujud itu dikatakan sah jika di atas 7 anggota. Ini para ulama sering mentambah ini, jadi dikatakan telah sah sujud kalau di atas 7 anggota. Kalau ada yang kurang di situ, maka tidak anggap sujud ya.
saja ketujuh anggota tadi yang disebutkan di sini kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Satu, alal jabahah, di atas kening. Beliau mengucapkan kening, tetapi tangan beliau wa asyara biyadihi ila anbihi, beliau berisyarat dengan tangan beliau ke arah hidung beliau. Jadi ketika mengatakan alal jabhah, di atas kening, beliau sembari menunjuk hidung. Maka dari satu ulama mengatakan berarti dalam sujud hidung itu diikutkan hukumnya dengan kening, sehingga hidung itu harus menyentuh telapak tangan. Tidak cukup keningnya saja, kemudian hidungnya begitu saja. Kan bisa-bisa seseorang sujud cuma keningnya saja, hidungnya nggak nempel, bisa. Itu jangan. Tetapi apa? Hidung ikut menempel juga. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, wal kaffain, kedua telapak tangan. Kemudian wa rukbatain, kedua lutut. Kemudian wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kedua telapak kaki. Ujung-ujung kedua telapak kaki itu di bagian dalam dari jari jemari kaki. Muttafaqun alaih, hadits dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian hal penting lain yang mungkin perlu kita tambahkan terkait seorang yang sujud. Pertama, terkait posisi tangan. Terkait posisi tangan, ya kan? Dalam kondisi seperti apa tangan ini? Maka disebutkan dalam riwayat, kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma. Dahulu beliau ketika sujud, ya, ada tumpuan pada kedua telapak tangan beliau dan beliau menghamparkan keduanya, tidak ditutup tapi dihamparkan. Wa yadhummu asabi'ahuma, dan mengumpulkan jari jemarinya. Wa yuwajjihuha qibala al-qiblah, dan mengarahkannya ke arah kiblat. Nah, jadi dihamparkan, digenggamkan dan dihamparkan, ditutup jari jemarinya dan diarahkan ke kiblat. Terus ke arah kiblat. Ditaruh sebelah mana? Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, beliau meletakkan sejajar dengan kedua bahu. Wa ahyanan hadwa udhunaihi, terkadang sejajar dengan telinga. Di atas mengangkat tangan itu, kadang sejajarnya dengan bahu, kadang sejajarnya dengan telinga. Ketika mana? Tapi dari situ, kalau kita sujud tangannya lebih atas begitu, menyelisih sunnah, atau terlalu bawah, kita sujud juga menyelisih sunnah. Di sebahu atau setelinga, sujud jika sujudnya menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Itu posisi tangan. Kemudian apa ini? Lengan. Ya. Bagaimana dengan lengan?
Dalam sebuah hadis disebutkan idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaika. Apabila kamu sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Siku bukan dihamparkan di lantai, yang diletakkan di lantai cuma di telapak tangan. Siku angkat, irfa mirfaqaik. Dalam riwayat lain dikatakan, ya, la yabsut ahadukum dhirahihi inbisata al-kalb. Jangan salah satu dari kalian menghamparkan lengannya seperti anjing menghamparkan kakinya. Nah, anjing itu kan kalau disangka itu kan kaki depan dengan. Itu kita dilarang sujudnya menyerupai itu. Mengapa? Ya, diangkat sikunya itu, sikunya diangkat. Ya, jadi bukan dihamparkan, yang diletakkan lagi cuma telapak tangan, sikunya diangkat. Sikunya diangkat, tidak dihamparkan di lantai. Bahkan kalau seorang itu sedang sholat sendirian, artinya tidak berjamaah besok begitu, tidak sekedar diangkat ini siku, tetapi juga dijauhkan ke arah samping. Disebutkan dalam riwayat, kana yarfa'uhuma 'anil ardi, dia mengangkat lengan beliau, wa yuba'iduhuma 'an janbayhi, beliau menjauhkan keduanya ke samping, hatta yabdu bayahu ibtayhi min wara'ihi, hingga nampak putih ketiak beliau dari belakang. Nah, selendang kan, sedang kita ingatkan, bangsa Arab ketika itu kebanyakan seperti orang haji, atas saya suka pakai selendang seperti itu. Jadi ketika sholat sendirian itu dibuka ke samping, Jadi kalau jamaah kan nanti mengganggu. Ini cukup diangkat saja dari lantai, diangkat. Kalau sholat sendirian dia dibuka. Ingat tadi tetap dia menghadap kiblat. Kadang sebagian membuka itu ini miring gitu. Ya, telapak tangannya sampai miring-miring ya. Ini secukupnya aja, ini tetap menghadap kiblat. Ya, ini telapak tangan tetap telapak dan menghadap kiblat. Dan kemudian buka. Ini ketika sholat sendiri. Itu mengenai tangan. Kemudian kalau pada kakinya, pada kaki disebutkan wa yastaqbilu bisuduri qadamaihi wa bi atrafi asabihima al-qiblah. Beliau menghadapkan ujung-ujung telapak kaki beliau, yaitu jari jemari, ke arah kiblat. Ini menunjukkan berarti jari jemarinya itu bukan sekedar ditaruh begitu kaki belakang, tapi ada ditekan gitu, padan misalnya, dipadan gitu, sehingga dia akan menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana orang duduk iftiras gitu kan ya, itu kan dengan dia begini kan jari jemari menghadap ke kiblat. Maka sama ketika sujud, itu jari jemarinya diarahkan ke kiblat.
diarahkan ke kiblat, bukan sekedar ditaruh, tapi ditekan begitu sehingga dia akan menghadapkan jari jemari itu ke arah kiblat. Dan dia semampunya. Maksudnya yang namanya jari jemari terus persis begitu menghadap kiblat itu bisa. Jadi intinya ya ada tekan begitu sehingga dia ada mengarah ke kiblat. Dan tumit itu dikumpulkan wa yarusuk akbaihi, dan beliau mengangkatkan kedua tumitnya. Di kedua tumit itu rapat dan diarahkan jari jemarinya ke arah kiblat. Nah, itu untuk yang kaki. Jadi yang menjadi kewajiban 7 tadi, yang menjadi sunnah-sunnah tadi telah kita terangkan, semakin seperti yang dicontohkan tadi semakin afdal. Tapi kalau yang rukun atau yang harus, yang wajib adalah yang penting 7 tadi menempel semua di pantai. Makanya sering ulama mentadbir, kadang kan ada yang gatel kakinya, jadi sujud itu kakinya satu naik sambil ukur-ukur, gitu kan, jadinya cuma 6 nanti kan, karena yang satu naik untuk garuk-garuk. Maka kata Syekh Mulutsin itu Allah saya tahan, walaupun gatel tahan dulu, nanti ukurnya saat posisi lain, karena ini sujud, ya. Jadi 7 anggota tadi harus menempel di lantai ketika sujud. Lalu kemudian setelah itu dia baca zikir ketika sujud, yaitu Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci, wahai Rabbku yang Maha Tinggi. Sama, ini yang wajib 1 kali, kemudian kesempurnaan paling sedikit 3 kali, ya. Tadi ditambahkan Subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu juga harus. Demikian, ya, wallahu a'lam bishawab. Kita ambil kesempatan kali ini sampai sujud. Insyaallah kita sambung pertemuannya pada kesempatan yang setelah. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.